awalnya 100.000 ya Iya. pertama, sebelumnya sekarang 400.000. Oh udah banyak nih. Sekarang 400.000. Sekarang 400.000 lebih dikit. Oh, sekarang udah nggak perlu maksa teman-teman follow ya? Enggak. Udah otomatis ya. Segini mah Naik sendiri. masih sedikit sebenarnya sih, kalau belum 1 M, kalau belum 1 juta tuh sebenarnya belum maksimal. Jadi sekarang belum menghasilkan. Ada akhir. Untuk menghasilkan. Iya. Ya saya jujur udah sih kalau menghasilkan. Ya. Cuma kalau TikTok sih bukan dari TikToknya. Bukan dari TikToknya sendiri, tapi ada beberapa misalkan endorse. Oh, endorse. Endorse sudah bermunculan. Kalau misalkan udah banyak follower, banyak viewersnya juga. Apa biasanya apa yang endorse? Banyak. Produknya sih. apa maksudnya? Ada banyak Baju. produk baju, kemarin produk baju, terus bahkan ada produksi film juga ada. Film juga. Kemarin film yang baru tayang tanggal 1 April tuh film. Sebutin aja ya filmnya ya gak apa-apa. Film yang Jangan Sendirian. Jangan sendirian. Oh, horor. Film horor. Cocok juga nih kayak horor. Cocok. Oh, dilihat juga dari horornya juga. Iya. Bisa. Ini komedi horor nggak? Komedi horor. Enggak, ini bukan komedi. Horor beneran ini. Horor beneran. Jangan sendirian. Jangan Sendirian. Dapat itu juga dari ya endorse. produsernya langsung. Wih, mantap. Cuman ada beberapa syarat sih. Iya, dengan pasti. Sebelum dan sesudah tayang film tersebut kita harus bikin video 10 video waktu itu. Pokoknya videonya nggak boleh sendirian berarti ya? Nggak boleh sendirian, ajak teman yang lain. Itu baju juga ada, baju distro gitunya. Oh. Makanan ada? Makanan ada sih, ada juga. Ada juga ya. Oh, mantap ya. Jadi dari endorse. Bukan dari monetize si TikToknya sendiri. Nggak ada monetize kecuali YouTube kan. Nggak merambah ke YouTube. Sebenarnya ada sih YouTube, cuman nggak garap. Kita udah di itu juga udah apa? Monetisasi ya. Oh, udah dimonetize juga. Udah. Berarti udah tinggal ngisi 1.000 follower. Tinggal ngisi konten. Oh, tinggal ngisi konten. Cuman ya itu kan YouTube juga harus konsisten kan, harus misalkan terkonsep juga, harus misalkan dari awal gitu kesananya. Iya benar. Kemarin sih nggak disamain konsepnya sama TikTok. Nah tadinya mau gitu, udah diisi sih kita dari konten TikTok masuk ke konten YouTube. Gitu. Tapi memang kalau untuk YouTube jenis kontennya beda memang. Kalau di TikTok kan bisa diedit di HP ya. Kan? Berapa detik ya? Kalau TikTok, kalau di YouTube kan memang agak lebih serius. Kalau di IG, Instagram pribadi, lumayan ngaruh juga kan. Aku di TikTok nyantumin IG ya. Ikut naik juga alhamdulillah. Awalnya dari 2000-an sekarang udah nyampe 3.000 lebih lah, lumayan. Mantap. Jadi mulai rencana Instagram juga akan dinaikin. Kontennya sudah sebanyak di TikTok? Enggak. Kenapa enggak langsung aja? Konten video apa konten foto? Konten video, foto dan video. Kalau Instagram pasti lebih banyak lah dari TikTok. Soalnya kan udah lama juga kalau Instagram sih. Kalau Instagram udah lama. Nah, ini nih. Gimana tuh? Ngomongin soal TikTok. Nah, ya, kalau misalnya ada yang mau terjun nih jadi konten kreator di TikTok, apa sih yang harus dikerjakan? Harus ngapain dulu sih? Nah, biar sukses konten di TikTok. Yang pasti harus punya akunnya dulu. Oh, pasti ya, saya udah punya. Nah, yang kedua, udah lama akun saya. Udah tua akun saya. Tapi 17 follower. 17 follower belum naik lagi. Aduh, sayang. Iya. Nanti nebeng lah di Mang Agus lah. Pansos. Boleh nanti di bus di Mang Agus itu langsung Aku juga pansos pernah. Ada sebenarnya raja TikTok tuh adanya di Sukabumi loh, Kang. Siapa? Sandi SS. Oh, Sandi. Tahu Sandi itu udah followersnya udah melebihi artis-artis sebenarnya, udah 13M. Sekarang udah hampir menyamai sama Ricis. Ricis udah naik sekarang, udah mau sama-sama Sandi. Nah, dia dinobatkan sebagai raja TikTok, menggantikan Bowo. Ada coba di YouTube lihat. Saya pernah Raja TikTok 2020 pakai jasanya Sandi. Oh, pernah. Yang Ales Plus sudah. Iya. Oh iya pernah. Ada postingannya. Dia Sandi kan, ya. Sandi. Aku juga tahunya waktu dia berkunjung ke balai kota, menemui Pak Wali Kota.
Pas dilihat, lihat lagi YouTube-nya. Raja TikTok 2020 emang benar dia. Dia udah 13 M waktu itu. Widih. Sekarang udah lebih kayaknya. 13 juta berarti. 13 juta pengikutnya. Luar biasa ya. Aku juga dikasih tahu sama dia. Oh, dia tuh tipsnya sehari dia 3 video minimal. Sehari 3. Cuman dia kan videonya video kayak joget-joget gitu kan. Dan dia itu menghasilkan satu video hampir 7 juta kan. Dari katanya nggak bisa dimonetis. Endorse, bukan endorse. Jadi kalau mau endorse ke dia bayarnya 7 juta sekarang. Satu video itu dengan durasi 1 menit maksimal. Kalau ke Mang Agus berapa? Mau japri aja lah. Oh siap. Soalnya saya ada produk ini mau diiniin sama Mang Agus. Jadi japri aja itu mah ya. Japri aja itu mah tenang. Di belakang layar. Siap. Oh jadi memang dapat uangnya dari endorse ya kalau TikTok. Dari endorse. Mantap. Nah itu salah satunya tadi berarti harus konsisten posting. Minimal 1 lah kalau untuk pemula ya. Bisa berateng pun 3. 3. Yang pasti Kang pikirin dulu konsepnya mau apa. Konsep bener, itu konsep. Jangan asal posting juga. Jangan asal posting juga. Konsep kita mau konsepin apa nih. Tapi harus konsisten itu tadi. Terus saya tanya. Iya terus itu. Jadi kebentuk brandnya, itu mah itu ya. Nah, nanti kan karakternya akan kebentuk di situ. Dia mah dari ini gitu, bagus cocoknya. Kesananya pasti ngikutin gitu. Oke, terus apa lagi? Tadi konsep, konsisten. Kasep enggak? Kak semua ini? Enggak sih. Konsep enggak kasep sih aku. Oh, kasep tadi saya bilang kasep. Kasep versi komedi. Iya, ada cocok. Kalau itu relatif sih kalau kasep mah. Kasep cantik itu relatif banyak juga yang enggak juga enggak good looking gitu maksudnya kan. Good looking. Tolong diedit tadi. Tolong diedit ya nanti. Ciri ya, harus tadi yang pasti konsepnya jelas dan yang kedua konsisten terus posting konten ya. Yang terakhir bersabar. Sabar dan terus semangat itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan emang sih awal-awal pernah patah semangat juga kan kalau konten. Kok segini sih viewernya, kok gak naik-naik? Ada pasti itu awal-awal. Nih teman-teman di YouTube juga ngeluhnya begitu. Jangankan ngomen yang nonton juga gak ada gitu. Awal-awal pasti ada gitu. Terus apa disiasatinya gimana? Terus-terusan aja bikin video. Nanti orang kan kepaksa harus nonton itu. Bukan kepaksa. Kirain teh karena ini muncul terus ini. Ada penasarannya juga kan orang. Penasarannya. Akhirnya nanti nontonin video kita yang lama-lama ya. Iya. Katanya sih kalau TikTok itu algoritmanya satu video ditonton 1 orang berkali lipat 10 orang. Itulah kenapa banyak yang FYP. Nah dari situ kalau algoritmanya TikTok, misalkan aku punya video ditonton sama Kang satu orang. Yang lihat bukan 1 orang sebenarnya 10 orang kelipatan 10. Oh kelipatan 10 kalau di TikTok dihitungnya. Oke. Jadi cepat itu kalau cepat naiknya lah kalau viewer TikTok itu. Cepat naik. Sekarang konten apa sih yang lagi naik daun? Atau masih yang joget-joget? Konten apa ya sekarang? Masih yang joget-joget masih. Tapi saya juga fotografi mulai banyak. Fotografi ya? Mulai. Teknik-teknik foto ya. Iya teknik-teknik foto. Dari dulu juga ada sih sebenarnya. Kalau komedi foto mungkin ya nggak terlalu banyak juga sih. Sekarang udah munculan lagi nih. Kalau di Sukabumi ada komunitasnya nggak? Ada sebenarnya, tapi cuman aku nggak gabung. Ih, kamu mah nggak tahu kan komunitas siapa yang pegang, siapa yang ketuanya siapa. Kontak ke Sandi kan rajanya. Sandi juga nggak gabung. Bahkan gabungnya sama anak-anak dari Jakarta. Oh iya. THB bukan? THB mah dulu waktu SD saya. Ya THB ya. Tes hasil belajar. TBH itu THB mah ulangan dulu waktu SD. Tes hasil belajar. Sekarang bukan ulangan. TBH tes belajar hasil. Ya. TBH tadi kan TBH tes hasil belajar. Sandi teh apa? THB TBH. Oh TBH. Kalau TBH apa?
Udah tahu. Itu tes nama jalan agency. Bukan nama jalan dibikin nama komunitasnya. Banyak kan sih di Sukabumi yang banyak udah besar akunnya? Banyak sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Ketika aku posting yang viral itu orang Sukabumi banyak yang komen di situ. Oh. Aku coba lihat-lihat ya akun-akunnya, ternyata banyak juga yang besar banyak. Enggak 1-2. Bahkan yang lebih dari aku juga banyak sebenarnya. Tapi kalau udah sampai 1 juta baru Sandi aja kayaknya. Enggak, Sandi ada, terus Puri dia mainnya di nasional. Ya, bener, ada Puri SP namanya ya. Puri SP ya. Kenal ada. Iya. Banyak juga ya. Banyak. Luar biasa ya. Sekarang memang dunia perkontenan ini lagi naik daun ya. Tidak hanya di TikTok saja kita ya. Harus mengikuti perkembangan yang lagi hype. Gitu. Ride the hype. Menunggangi yang lagi hype. Nah, tidak hanya di TikTok saja sebenarnya, di YouTube juga ada, di Sukabumi ya. Nah, di Instagram juga banyak di Sukabumi sebenarnya. Banyak Instagram. Cuman memang mungkin belum ada wadahnya. Sebenarnya ada loh. Ada juga. Wadah Instagram itu ada. Ini aktif nggak? Salah satunya selebgram. Oh iya, selebgram Sukabumi. Ada banyak bahkan kalau selebgram Sukabumi. Banyak. Ya sih, saya juga sudah mulai menggunakan jasa selebgram ya. Untuk di lokal ya, di Sukabumi. Untuk Sukabumi masih selebgram. Inilah untuk produk-produk saya. Pakai saya jasa selebgram karena lumayan impact. Iya. Lumayan impact. Gitu. Nah, ini balik lagi ke soal dunia perkontenan. Menurut Mang Agus sendiri ini kat we kata makat. Temen ngorong. Bisa anu moncor irungna. Ieu bulu irung. Ini menurut Mang Agusnya gimana? Ini kan tidak bisa dipungkiri banyak juga sisi negatifnya ya. Banyak. Dari dunia perkontenan ini. Yang bikin konten-konten yang kurang bermanfaat juga banyak. Nah, ini pesan-pesan nih dari Mang Agus biar anak muda yang ingin masuk ke dunia konten tanpa harus viral tapi yang negatif gimana? Karena kan dunia konten buat terkenal gampang, yang penting viral, entah itu positif, entah itu negatif, yang viral dulu. Tapi gimana caranya biar bisa viral tapi tidak negatif? Sebenarnya banyak cara sih Kang. Namanya dunia digital pastilah pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, yang negatifnya ini mungkin dari kita sendirinya Kang ya, menyaringnya gimana, jangan sampai kita ikut-ikutan yang misalkan orang yang sudah naiknya dia dari negatifnya nih, kita ikut-ikutan konten kita sampah jangan gitu ya, ngasih sampah teh kemarin viral tuh. Oh, yang Bandung. Iya, apa teh? Pelakor. Anjir pelakor. Siapa teh? Nya si eta lah eta. Nah, eta lah mah. Ya, sampai masuk bui kan. Masuk penjara. Tapi itu juga langsung terkenal kan? Langsung terkenal. Langsung tapi viral. Kan terkenalnya kan negatif. Nah, cuman sih emang ada Kang ya. Ada salah satu cara dia emang tadi yang pengen terkenal kayak akunnya Denisa, tahu nggak? Yang Cadel itu. Ya. Dunia perkontenan ini bisa jadi pegangan nggak sih untuk berkarir misalnya, untuk jadi pilihan karir. Saya mau jadi konten kreator. Kira-kira dalam waktu beberapa tahun ke depan ini masih akan bagus nggak sih? Kalau menurut aku sih enggak. Tapi kalau menurut orang lain nggak tahu kan ya, berbeda-beda setiap orang. Kalau aku sih enggak. Kalau aku ini hanya untuk sekedar melepas penat tadi Kang, melepas penat. Nah, iseng-iseng berhadiah lah intinya. Kalau misalkan ada impact yang bagus buat aku ya terima. Kalau misalkan nggak jelek buat aku ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini mungkin. Tapi buat sebagian orang ada ini untuk jadikan sebagai pekerjaan Kang. Profesi gitu ya? Profesi ada. Yang nggak kerja nggak apa, tapi dia terus-terusan tiap hari bikin konten konsisten gitu ya. Konsisten naik juga tapi kalau misalkan aku mah udah nikah kan ya Kang, ya sih susah lah untuk membuat konten tiap hari
konten-konten aku yang bikin juga kan itu konten-konten yang selama aku lagi kegiatan atau lagi bekerja gitu. Ada waktu luang aku bikin konten. Kalau misalkan untuk seharian full aku bikin konten nggak bisa. Gitu kan. Berarti memang cocok di TikTok ya, karena kontennya pendek ya. Iya. Kalau YouTube kayaknya YouTube enggak agak berat ya. Pernah aku bikin konten YouTube Kang, dari rumah bikin persiapan sampai masuk kerja. Itu hanya berapa hari kesininya udah tinggalin lagi. Nggak ada waktu lagi kan. Kalau TikTok lebih praktis. TikTok lebih praktis, hanya dengan 15 detik juga udah bisa tayang gitu. Edit dikit di HP-nya, tayang. Bikin videonya juga di HP. Bikin videonya juga di HP. Oh jadi nggak pakai kamera besar ini? Enggak, kalau ini buat foto. Buat fotonya. Foto aku yang jadi konten itu. Oh iya, suka ada fotonya itu kan. Baiklah, dari tadi mau closing nggak jadi ya. Udah kan, aku udah closing. Oh iya, kan saya yang belum. Ini acara saya. Oh iya betul. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir konten baru di Ruang Inspirasi. Semoga konten ini bisa menginspirasi kalian yang nonton ya. Semoga apa yang saya obrolkan dengan Mang Agus ini bisa ada sesuatu lah. Bisa ada sesuatu yang bermanfaat bagi yang nonton. Jangan lupa subscribe. Bukan standar YouTube mah gitu. Makanya mau di YouTube nanti tayangnya. Subscribe, komen. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Ruang Inspirasi. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.